Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Selamat hari Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Bersyukur dulu udah nyampe hari Jumat lagi. Alhamdulillah. Karena sudah berhalo-halo lagi. Iya, sudah ketemu halo lagi. Oke, sudah selamat lagi seminggu kita melewati pandemi yang gak habis-habis ini. Iya. Yang kirain mah 2 minggu. Ternyata belum habis-habis pandeminya ya. Ternyata 52 minggu berlalu masih lebih. Iya, betul, masih banyak. Tapi ya mudah-mudahan sudah mulai ada titik cerah lah ya. Teman-teman yang udah mulai divaksin, ya kan, yang udah 2 kali, ya mudah-mudahan semua vaksinasi berjalan lancar. Yang sudah mulai terdaftar seperti dosen dan guru sudah mulai terdaftar. Udah terdaftar ya? Baru daftar doang. Oke. Ini gue pegang buku lu yang baru ini. Wih, terima kasih Van. Keren. Jadi ini adalah hasil dari puyeng karena kerja di rumah. Jadi sambil nulis buku gitu. Jadi Harnas kalau pusing di rumah kerja WFH dia nulis buku. Tapi teman-teman ini buku-buku lucu-lucuan Pak. Nah, judulnya Nasgor, makanan sejuta mamat. Ya, bukan sejuta umat, sejuta mamat. Karena di belakangnya ada itu bukan hanya sejuta mamat, tapi juga sejuta Agus, Wijaya, dan sejuta-sejuta yang lain. Bisa dibeli di online, pasti di toko-toko buku online ada. Gramedia.com ini. Gramedia.com mulai tanggal berapa? Mulai akhir Maret udah bisa. Akhir Maret. Iya. Ya lumayan lah kalau kalian pusing di rumah, kalau Harnas nulis buku, kita baca aja lah. Mau ikut nulis juga boleh sih, tapi baca aja lah. Nah, buku kan cara komunikasi lama nih Van, ya kan? Mungkin teman-teman tanya e-booknya ada nggak? E-booknya ada? Jangan, nanti di copy. Cetakannya aja dulu. Nah, kita hari ini juga mau ngobrolin satu topik komunikasi lama juga Van. Yaitu kata koran komunikasi lama juga ya koran ya, kata Twitter sekarang mah Koran online. baru ada penemu alat komunikasi kuno ini baru wafat nih, namanya Lou Ottens ya. Namanya Lou Ottens. Beliau adalah penemu kaset. Nah, kaset alias dulu. Sekarang itu kalau acara Betawi suka pakai tape. Nah, dulu ada tape yang bisa merekam, tape recorder. Jadi hari ini kita ngomongin tentang kaset. Nah, ini Harnas bawa kaset. Nah, ini bawa kaset nih. Iya, ada yang nanya katanya podcast kita di Spotify kok nggak ada lagi. Season ini nggak ada, season berikutnya. Tergantung yang upload itu. Karena gue curiga ini harus bawa ini karena kita sudah mulai mau masuk Spotify lagi. Kita dulu waktu di Spotify ngerekamnya nggak pakai kaset. Nggak pakai. Ngerekamnya pakai ini. Iya. Nah ini kalau mau lihat yang lama dan yang baru. Ini yang masih pakai kaset, ini yang udah pakai digital gitu ya. Yang ini yang masih pakai kaset. Nah, mungkin buat adik-adik yang nggak tahu seperti anak gua yang heran ketika gua keluarin ini. Dia bilang itu apa papi? Ini namanya kaset ya. Yang ada pita magnetiknya di dalam. Dan ini adalah ukuran yang mininya ya. Ini ukuran yang mini betul. MC60 berarti kemampuan merekamnya adalah 60 megabyte. Oh bukan menit. 60 menit. Bukan 60 menit. MT dia. Menit. Nah, Van, gue nanya dulu, Van. Lu masih punya kaset player nggak? Masih punya kaset player atau tidak punya? Masih jalan nggak? Di Bandung. Masih jalan nggak? Jalan atau masih jalan, cuma apa radio apa itu radio, ya? Yang itu apa tuh namanya yang satu box itu? Yang deck itu. Iya. Yang deck ya sebenarnya tape deck gitu. Tape deck. Karena dia ada 2 playernya, ada 2 tape gitu. Oh kiri kanan. Oh canggih dong. Ya jadi bisa buat ngebajak karena bisa ngerekam sebelahnya. Yang kiri di play, yang kanan direkam gitu ya. Gitu. Jadi masih ada, terus yang single tape juga masih ada, tapi ya itu di Bandung. Kalau di tempat tinggal lu sekarang nggak ada ya? Nggak ada. Itu dulu. Sekarang kalau gua mau nyalain kaset ya kalau di Bandung itu kan udah lama nggak dinyalain ya. Iya. Terus kan mortal nemesis dari kaset ini adalah pagujud. Iya, pagujud. Kusut. Pitanya ini kusut. Nah, jadi
biasanya gue pasang dulu kaset yang memang bisa dikorbankan gitu. Kalau itu nyala bagus, baru gue cabut, baru gue pasang kaset yang gue mau setel gitu. Okay. Karena kalau enggak kan begitu kaset itu dipasang terus waduh bahaya. Iya. Kalau gue udah nggak punya, Van. Ada satu mobil gue yang masih punya kaset player. Cuman satu itu, jadi di rumah tuh udah nggak ada kaset player lagi. Oke. Mau beli juga susah ya. Maksudnya nggak tahu beli di mana. Ada di Topet ada ya. Dulu di Jameson yang ada. Di Marketplace masih ada sih, jadi Marketplace masih ada ya? Kayak ginian ya, jadi buat nyetel kaset, terus ada port USB-nya buat ditransfer ke MP3. Oh iya? Oh, tapi oke. Gue udah nggak punya lagi playernya di rumah. Hanya ada satu mobil tua yang memang ada kaset decknya gitu loh. Ya itulah satu-satunya slot yang bisa dimasukin kaset gitu ya. Yang sisanya gue nggak bisa play lagi udah kaset. Enggak, karena suka dimasukin koin sama anak gua. Dia pikir ada slot, dia masukin koin gitu. Gue nanyanya masih nyala apa enggak? Karena kalau masih jalan, masih kan di mobil. Iya, masih jalan. Tapi udah nggak nyala. Tapi udah nggak bisa muter kasetnya maksudnya. Radio doang. Gitu. Radio doang, iya. Ya itu masih ada di. Masih ada ya? Terus si Lou Ottens ini cerita apa yang lo denger tentang Lou Ottens? Apa ya, Lou Ottens itu sepengetahuan gue yang terbatas tentang beliau itu orang Philips ya. Iya, dari perusahaan Philips. Karena Philips itu kan dulu memang pembuat kaset ya, dan kaset player yang paling top itu memang Philips gitu. Dulu ya. Memang Philips. Gue ingat dulu di rumah itu ada tape deck Philips yang bentuknya tuh kayak video player juga orang-orang mungkin udah nggak tahu ya, udah kayak Betamax gitu. Iya. Pinggirnya teh kayu gitu. Oh. Terus kalau dia kebukanya kayak gini nih, jadi kebuka ke atas gitu, cek gitu. Masuk. Iya. Itu speakernya masih nyala sampai sekarang, punya gue masih nyimpen tuh speakernya. Tape decknya sih udah rusak, tapi Philips tuh emang di teknologi perkasetan dan audio recording memang jago gitu. Dan mungkin salah satu terbesar penyesalannya Lou Ottens itu yang pernah gue baca adalah dia menyesal bahwa yang menemukan Walkman itu adalah Sony. Iya. Sony bukan Philips gitu. Karena menurut dia ya Walkman itulah yang membuat kaset jadi mati. Enggak, kaset justru kalau dengan Walkman kan kaset jadi makin besar. Tapi yang jualan Sony. Nah, baru kemudian waktu Sony bikin Walkman CD, nah baru dia bilang udah matilah kaset ini mah gitu. Dia bilang udah habis ini mah kaset, udah nggak ada lagi lah. Begitu CD keluar dia bilang udah kelar nih kaset nih, nggak ada lagi gitu. Habis lah masa orang beli kaset tuh selesai. Gitu. Tapi masih mending kalau kaset, Van. Gue dulu waktu gue ambil S2 kan ilmu material. Ada salah satu dosen yang ngajar, gue lupa dia ngajar apa. Terus gue tanya, lu spesialisasinya di mana? Gue spesialisasinya di magnetisasi. Itu seilmu-ilmunya tamat, Van. Kasihan. Ya ini kan kaset teman-teman, kalau mau direkam itu kan pakai magnet nih sebetulnya. Makanya kalau kena magnet dia rusak kan. Karena informasinya kalau digital kan 01 disimpan di dalam disk gitu ya, dikasih cacat dan ada sinar laser yang nembak. Berdasarkan pantulannya kita bisa tahu tuh 0 apa 1 gitu. Kalau ini kan pakai magnetisasi ini nih. Sekarang tinggal tersisa magnetisasi itu di kartu. Ilmunya tinggal tersisa di kartu tuh, kartu kredit atau ATM. Dan gue dapat pengumuman dari BCA mulai 1 April tidak ada lagi kartu magnetisasi, semua harus pakai chip katanya. Jadi tamat beneran tuh dosen gue, kasihan tuh ilmunya tamat. Mungkin ada di tempat lain lah yang masih menggunakan teknologi yang masih magnetisasi itu. Nggak tahu apa ya. Ya jelas kalau untuk recording data mah kelar lah itu. Iya. Kalau pesawat voice recorder itu pakai nggak tahu ya. Kayaknya sih kayaknya terlalu beresiko kalau pakai pita mah gitu ya, karena dia kan menghadapi benturan dan segala macam ya, mungkin solid state kan. Tapi gue punya kaset masih jalan, gue punya hard disk sudah jebol dulu. Kata siapa hard disk lebih bagus? Ini kaset zaman 20 tahun yang lalu masih bisa diputer. Betul juga.
CD mah lawannya kena baret dikit. Iya, CD mah tamat kena baret. Terus ini juga kalau kayak SD card atau apa gitu ya kan, atau micro SD card gitu ya, kalau kena magnet atau kena apa yang lain lah gitu, kena panas juga kan suka rusak deh hilang gitu. Kalau kaset mah ya karena dia fisik sih ya, agak-agak fisik lah. Iya, agak-agak fisik lah gitu. Bukan murni elektronik gitu. Iya, jadi selama physical property-nya tetap sama, dia masih bisa diputer gitu ya. Iya. Nah itulah sebabnya memutar musik itu sampai sekarang disebut diputer. Mari kita putar musik gitu kan. Mari kita putar lagunya. Padahal sekarang kalau pakai MP3 udah nggak ada yang diputer. Diklik ya. Well, hard disk masih muter. Hard disk masih muter. Itu SD card udah nggak muter. SD card udah nggak muter. Nah ini nih muter ini nih dulu. Dan itu sebenarnya muternya juga sambungan dari dulu waktu kaset itu bentuknya belum pita tapi masih piringan. Ya itu dia diputer juga waktu piringan hitam itu. Oh iya. Tapi itu mah bukan magnet. Bukan magnet. Tapi kalau ini ya karena dia muter kan di situ. Oh iya benar lu nih. Iya. Jadi kan muter gitu. Iya. Jadi masih ada istilah. Nah, muternya masih ada. Kalau pengen tahu tanda-tandanya anak lama ya adalah begitu megang kaset ini yang dipakai untuk muterin reel yang ini adalah clicking. Refleks itu. Refleks muternya pakai clicking gitu. Karena kalau anak sekarang mungkin dia akan coba pakai telunjuk gitu. Tidak bisa. Second best optionnya adalah pensil. Iya pensil yang ada penghapusnya tuh ujungnya. Muter. Pensil Faber-Castell atau Mars itu, nah itu bisa buat muter ini. Gitu. Gue dulu pakai kaset ini banyak adalah waktu gue siaran radio kan. Jadi gue siaran radio itu kan di tahun 90-an awal ya sampai pertengahan antara tahun 93 sampai 95 lah kira-kira di Bandung. Itu mainnya masih piringan hitam, kaset sama CD. Nah, sebetulnya kalau buat gue waktu dulu siaran, piringan hitam sama CD itu kenyamanannya hampir mirip karena awal dan akhir lagu itu kelihatan. Dia kelihatan di tracknya. Ada tracknya. Nah, kalau CD kan ada timernya, kan udah ketahuan tuh. Nah masalahnya kan kalau muter lagu bangsa-bangsanya apa ya slang gitu mah kan ya ketebak lah 3 menitan gitu, 3-4 menitan. Tapi begitu lu muter lagu-lagu yang lagu-lagu yang hard rock, core metal gitu ya, kayak kan gua radionya dulu radio metal gitu. Begitu lu muter lagu metal yang grindcore metal itu ya, gitu itu kan lu harus benar-benar perhatian karena satu lagu sama lagu berikutnya itu hampir nggak kedengeran. Dan pakai kasetnya susah pisan karena kan nggak ada timernya gitu. Ya ada sih timernya tapi kan lu mesti lihat benar-benar. Ada tapi mesti lihat benar-benar diputar ini. Gitu. Susah gitu. Jadi sebenarnya teknologi dan ngepasin lagu biar begitu di play begitu lagunya bunyi itu skill sebenarnya dengan kaset ini. Jadi lu rewind, lu play begitu lagunya mulai, stop, cabut kasetnya, puter setengah putaran dengan kelingking. Itu begitu lu masukin lagi ke kaset, ke tape-nya, pencet play, lagunya pas mulai. Cara ngakalin pita ya. Cara ngakalin pita dulu gitu. Jadi gue punya cerita panjang dengan kaset-kaset ini gitu. Waktu radio dulu. Jadi bedanya mungkin kalau teman-teman yang sekarang siaran radio, semua filenya kan lagunya udah digital ya, bahkan bisa di set sebelum mulai siaran tuh sejam udah tahu gitu lagunya ini. Iya. Menit keberapa nyala. Iya. Kalau dulu mah kita ngejajarin gini. Termasuk iklan. Itu teh kalau mau di play diangkat, ditancap di play gitu. Ditancap di play gitu. Termasuk iklan. Iklan jadi ada iklan kaset. Iklannya juga maksudnya dalam bentuk kaset gitu. Jadi nanti ada iklan kan, kadang ada iklan yang berulang kan, habis di play, di rewind, dipindahin ke ujung. Nanti mau diputar lagi. Oke. Pas gilirannya putar lagi. Gitu. Jadi koleksi kaset gue lumayan jadinya dengan dari zaman itu gitu, koleksi kaset gue lumayan. Sampai tahun 2000-an itu gue masih beli kaset. Awal 2000 itu gue masih beli kaset. 2000 sampai 2001 2002 tuh gue masih beli kaset.
Oh, gue zamannya gue baru lulus kuliah terus kerja, mungkin sampai menikah ya. Itu zaman-zaman itu sebagian besar waktu gue bukan di rumah tapi di mobil kan. Jadi kaset itu matinya ketika di mobil sudah nggak ada playernya lagi. Gue nggak bisa dengerin lagi dan akhirnya gue terpaksa beli CD kan karena di mobil nggak bisa gitu. Gue udah nggak pernah duduk di rumah dengerin musik, itu nggak pernah. Dengerin musik itu 80% di mobil. Mungkin sekarang juga sama. Walaupun ada Spotify atau Joox kan, di playnya juga rata-rata di mobil waktu nyetir kan. Kalau misalnya kita duduk-duduk mah jarang dengerin musik gitu. Nah jadi ketika di mobil sudah mulai nggak ada si tape itu, udah mulai mati dah, udah mulai menghilang tuh kaset dalam kehidupan kita. Mau colok di mana ya kan gitu ya. Iya. Mau dipasang di mana gitu. Mau dipasang di mana susah. Akhirnya kaset-kaset udah mulai nggak keputer gitu. Nggak keputer. Iya. Ya, gue terakhir beli kaset tuh kayaknya sekitar 2002, 2003 gitu gue masih beli kaset. Karena mobil gue dulu masih ada kaset playernya. Iya itu. Tapi begitu mobil udah nggak ada kaset playernya ya udah, mau muter gitu. Iya, susah di rumah. Soalnya kita nggak punya kebiasaan di rumah spesifik duduk denger musik gitu, jarang gitu kan. Tapi ada perbedaan sifatnya. Kalau generasi bokap gue mungkin dia punya kebiasaan itu, bahwa gue pengen kalau Sabtu pagi tuh duduk dengerin musik gitu. Kalau kita kan sekarang dengerin musik tuh sambil olahraga, sambil ngapa-ngapain gitu kan, bukan spesifik duduk nyetelin. Gue masih gitu sih. Enggak. Gue kalau kayak gini ya Sabtu pagi gitu ya, misalnya Sabtu pagi gitu, itu udah kebiasaan. Mungkin ini gara-gara dulu sih ya ada satu radio di Jakarta itu yang muterin seharian hari Sabtu itu muterin lagu Rockis FM. Itu dia punya Rock Weekend. Iya. Jadi itu gue kebiasaan aja sejak dulu itu sampai sekarang ke bawah ya, kalau Sabtu pagi gue sekarang nyetelnya di Spotify ya playlist rock itu gitu. Jadi kayak apa ya, menikmati musik lagi dengan sambil dengerin musiknya aja gitu, nggak sambil ngapa-ngapain gitu. Musik itu satu hal yang seperti apa ya? Mungkin seperti liburan ya. Maksudnya gini, lu nggak dengerin musik lama juga nggak apa-apa. Artinya ada satu saat dimana either lu sibuk atau males atau apa, lu nggak pernah dengerin musik sama sekali gitu ya. Tiba-tiba lu nonton film waktu pandemi kemarin, tahu-tahu ada Mamma Mia ABBA tuh di TV kan. Terus kita mendadak sekeluarga nonton gitu. Mamma Mia. Kok lagunya bagus-bagus ya. Nah. Akhirnya kita mulai puterin lagi, terus kita nyanyi nari-nari gitu. Artinya ya musik tuh bisa hilang dari kehidupan lu gitu kan, bisa mendadak lu nggak dengerin musik lagi. Secara sadar, ketika dia balik, and then waduh, this is missing. Udah hilang lama nih kayaknya, gitu ya. Kesempatan kita untuk dengerin musik gitu. Itu kayak lengkuas gitu. Kalau nggak ada kerasa. Iya. Kalau ada emang nggak. Kalau ada orang nggak perhatiin ya, tapi kalau nggak ada kerasa. Betul. Kaset ini ada koleksi khusus nggak kaset yang masih lo treasure gitu? Ini kaset keren nih gitu, gue simpen lah gitu. Gue nggak ada, lu ada? Kaset U2 dan Mr. Big itu gue lumayan lengkap. Karena dulu tuh ada ya itu yang mendekatkan gue sama dunia heavy metal dan rock yang agak unik itu ya U2 sama Mr. Big. Dan ya dulu tabungan gue dan duit persenan lebaran gitu. Sudah dari SMA itu sampai kuliah itu gue pakai buat beli kaset-kaset itu gitu. Sampai kayaknya salah satu kaset terakhir yang gue beli di tahun 2000-an itu adalah albumnya Mr. Big yang kompilasi apa gitu kalau nggak salah. Itu ada masih gue simpan. Jadi itu salah satu yang gue treasure lah. Sama ada satu koleksi spesial musisi Indonesia yang masih gue simpen, itu bahkan muternya aja jarang gitu. Jadi kayak ini mah dibeli bukan buat
bukan buat didengerin, tapi dibeli untuk karena ini adalah piece of history gitu. Jadi gue simpen gitu. Mungkin suatu hari nanti itu akan berada di tempat yang lebih layak daripada di rumah gue. Karena itu piece of history. Gue kaset terakhir itu lupa, tapi yang pertama gue inget, Van. Nah, apa tuh? Itu kasetnya albumnya Whitney Houston, ya, I Wanna Dance With Somebody. Itu kalau nggak salah SMP atau SMA lah. Itu pertama kalinya bokap nyokap gue bilang, oke, sekarang lu boleh beli kaset, lu mau beli yang mana? Di Aquarius. Iya. Kebetulan paling terkenal kan waktu itu lagu Whitney Houston itu. Jadi itu kaset pertama yang gue beli gitu. Gue juga masih inget sih kaset pertama yang gue beli. Apa? Gue beli di sebuah toko kaset kecil di pojokan di ujung gang di Taman Sari, Bandung. Iya. Waktu gue SMP, jadi gue lagi liburan ke Bandung, terus gue belum tinggal di Bandung, lagi liburan di Bandung, habis gitu dapat duit gitu, terus kata om gue, kalau mau beli kaset beli aja gitu kan. Yang gue beli adalah Europe yang Final Countdown. Oke. Jadi terlihat memang beda genrenya. sejak zaman dulu kita ada beda genre. Iya, beda genre lah, beda genre. Kita emang beda genre. Tapi kaset itu aplikasinya udah apa lagi sekarang ya, Van ya? Apa ya? Ini kan kayak sebenarnya yang micro kaset gini kan, ini makanya MC60 ini kan micro kaset 60. Oh, kalau kasetnya C60 kan, aja. Nah, kalau kaset gede dia kan C60. Ini kan sebenarnya adalah voice recorder kan, buat ngerekam podcast atau ngerekam, dulu mah belum ada podcast ya, jadi ngerekam wawancara, ngerekam pelajaran. Iya. Ya. Nah, kalau lo inget ya sebenarnya istilah kaset itu kan jadi generik ya, apa aja yang ditancepin ke player itu disebutnya kaset, termasuk kaset PS. Iya. Padahal bentuknya CD ya. DVD. Awalnya kaset. Awalnya berbentuk sebenarnya bukan kaset tape. Oh, kaset kayak Nintendo ya? Kayak yang ditancap gitu berdiri. Oh, itu Nintendo ya? Itu Nintendo. Nintendo masih kaset. Tapi itu bukan pita kan? Bukan. Begitu jadi CD kita tetap nyebutnya kaset PS. Iya benar juga ya. Nyebutnya kaset PS ya. Itu jadi generik aja lah gitu kan nyebutnya. Tapi istilah kaset itu dipakai tertua di toko es krim, Van. Ada es krim yang namanya kasata. Nanti lapis-lapis es krim. Itulah asal mula kata kaset gitu ya. Sebenarnya kata kaset ini juga akar katanya adalah akar kata yang sama dengan kemasan yang memang kayak tadi lo bilang es krim yang jadi es krim di lapis atasnya, lapis bawahnya ditutup gitu ya. Ini kan pita ditutup dengan casing. Jadi asal katanya casing. Dan itu sebenarnya yang kemudian juga jadi kata yang sama dengan sachet. Jadi dia menutup sesuatu gitu, pembungkus lah gitu. Ini kan membungkus pita. Kenapa? Karena sebelum ada kaset, pitanya itu di reel kan di reel betul. Kalau lihat film-film kuno, di roda gitu itu puter ya. Nah itu, jadi itu tidak pakai kaset, tidak di casing gitu. Jadi memang es krim, saset, kaset, nah itu inilah satu etimologi lah. Tapi Lou Ottens itu penciptanya kaset itu umur 94 kalau nggak salah ya, meninggalnya. Itu dia melihat evolusi satu produk ya, dari dia yang nyiptain sampai tamat gitu loh, sampai udah nggak populer lagi gitu ya. Sampai populer sebagai barang koleksi gitu ya. Iya, artinya udah lewat lah masa keemasannya kan gitu. Udah bukan barang pakai gitu. Iya, betul. Dan satu yang membuat dia terkenal adalah dia membujuk manajemennya Philips untuk supaya semua orang boleh bikin kaset, jangan Philips doang waktu itu. Jadi supaya formatnya itu semua orang bisa pakai gitu. Kalau dibayar kan nanti cuma Philips doang yang bisa pakai gitu ya. Kaset Philips tuh kalau kita beli kaset kosong dulu emang paling mahal sih. Oh ya? Kalau beli kaset kosong buat ngerekam, kalau lu anak 90-an tuh biasanya bikin itu mixtape kan, jadi lagu dicampur-campur gitu, satu kaset lagunya macam-macam gitu. Padahal kan perlu beli kaset kosong. Nah, beli kaset kosong itu yang mereknya Philips itu paling mahal, jauh mahal banget dibanding yang BASF sama Maxell gitu. Iya, BASF sama Maxell betul. BASF sama Maxell dia rada murah lah. Terus ada juga yang generik yang ada mereknya yang
cuman ada gambar bola dunianya itu murah banget itu, gampang banget rusak. Jadi kalau lo ngasih mixtape ke gebetan lo zaman SMA dulu pakai kaset yang itu, ya lo tahu lo gak suka-suka amat gitu. Iya, oke. Tapi kalau kasetnya Philips, nah. Tapi memang kemampuan dia untuk merekord itu juga menarik ya. Iya. Mixtape itu udah nggak ada gitu ya, lu bisa rekam sesuatu buat orang tertentu terus lu kasihin gitu kaset-kasetnya gitu ya. Mungkin sekarang sih bisa bikin video pakai playlist lah sebenarnya sekarang. Playlist ya. Playlist. Tapi kan lu nggak bisa ngasih playlist ke orang kan? Iya, dan dia cuma satu-satunya yang punya playlist itu gitu. Nggak eksklusif gitu. Iya, walaupun ditolak juga sih, percuma juga kalau cuma bikin kaset. Zaman itu sama aja. Iya juga sih. Zaman itu mah sama aja gitu. Nah berikutnya, berarti kalau musik kan pakai file ya sekarang ya? Sekarang sih pakai file. Lama-lama streaming. MP3, terus sekarang streaming gitu. Gue inget tuh lagu pertama yang gue stream, yang gue download pakai MP3 itu gue masih inget itu lagunya apa Con Air itu ya, How Do I Live Without You. Oke. Itu bisa ditinggal waktu ngedownload itu bisa ditinggal bikin Super Mia. Belum selesai, balik lagi. Oke, teman-teman. Sekarang streaming, jadi turut berduka cita atas wafatnya Pak Lou Ottens. Kita berterima kasih atas kita berterima kasih atas kreasinya. Kalau teman-teman yang punya kenangan tentang kaset boleh di komen ya. Boleh komen, dan kalau teman-teman yang ahli elektromagnetik dan dibilang Pak masih dipakai teknologinya di mana, coba tolong kasih tahu kita. Mungkin rem pesawat masih pakai, nggak tahu juga. Mungkin rekaman itu kan pagujut itu dikirim di satelit atau apa gitu. Iya, mungkin apa teknologi apa yang ini harus pakai magnet, nggak bisa pakai digital lah, coba kasih tahu kita biar kita tahu juga ya. Iya. Sambil nunggu episode berikutnya dari Random Jumat ketemu kita lagi, ada buku yang bisa dibaca sekali lagi, Nasgor, Makanan Sejuta Mamat, tulisan dari Kang Harnas. Siap, terima kasih buat yang mau baca. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Tuan Kartawirya. Saya Harnas. Bye. Bye.